Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Untuk itu terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ade Rizka Sanjani. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Samaturu dan sekarang saya duduk di kelas 12 IPA 1. Hari ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, materi faktorial, permutasi, kombinasi, dan ruang sampel. Oke, kita mulai dari pembahasan materi yang pertama, yaitu faktorial. Kali ini kita akan bahas faktorial. Faktorial biasanya itu dilambangkan dengan tanda seru. Jika n merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n kurang 1 dikali dalam kurung n kurang 2 dikali dalam kurung n kurang 3 dikali seterusnya dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Pendefinisian faktorial di atas hanya berlaku untuk n bilangan asli. Untuk n sama dengan 0 didefinisikan tersendiri sebagai berikut, yaitu 0 faktorial sama dengan 1. Nah, kita lihat ada contoh. Contoh yang pertama yaitu 4 faktorial. Nah, sesuai dengan definisi di atas, kita hanya akan mengurutkannya mulai dari 4 sampai ke 1. Yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 24. Nah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, kita kerjakan dulu 8 faktorialnya, yaitu sesuai yang contoh yang tadi, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dibagi untuk 5 faktorialnya itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sini kita lihat ada yang sama, yaitu 5 kali 4 kali 3 dikali 2 kali 1. Untuk itu kita coret saja. Tersisa 8 kali 7 kali 6. Hasilnya 336. Baik, kali ini kita akan bahas permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda atau N lebih besar dari R adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi, yang diperhatikan di sini untuk permutasi yaitu harus memperhatikan urutannya. Jadi, kalau ada soal dalam pemilihan itu memperhatikan urutan, maka soal tersebut adalah soal permutasi. Contohnya pada kasus pemilihan pengurus kelas atau pemilihan peringkat dalam sebuah perlombaan. Itu merupakan kasus permutasi. Karena di situ susunannya memperhatikan urutan. Permutasi R unsur dari N unsur dinotasikan dengan, di sini ada 4 bentuk notasi dan dirumuskan dengan permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial dengan N dan R bilangan bulat. Jika R sama dengan N, rumus permutasi di atas menjadi permutasi N unsur dari N unsur sama dengan N faktorial. Kita akan masuk ke contoh soal. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri seorang ketua kelas, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Jabatan tidak boleh rangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, kalian perhatikan soal tersebut. Di sini ada disebutkan jabatan-jabatan. Ada ketua kelas, ada kemudian bendahara dan sekretaris. Di sini menunjukkan bahwa 3 orang yang akan dipilih tersebut nanti akan diperhatikan urutannya karena nanti urutan berpengaruh terhadap jabatannya. Bagaimana penyelesaiannya? Langsung saja. Diketahui N sama dengan 25 siswa dan R sama dengan 3. Karena
di situ akan dipilih satu orang ketua, satu orang bendahara, dan satu orang sekretaris. Jadi R-nya itu ada 3. Perhatikan tadi bahwa R itu kurang dari N. Jadi R tentunya lebih kecil dari N. Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya. Permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, kemudian tadi sudah kita ketahui N-nya itu 25 dan R-nya itu 3. Langsung saja sama dengan 25 faktorial per dalam kurung 25 kurang 3 faktorial sama dengan 25 faktorial per 22 faktorial. Nah, kemudian kita uraikan menjadi sama dengan 25 kali 24 kali 23 dikali 22 faktorial per 22 faktorial. Karena di sini ada yang sama, maka kita coret saja. Dan tersisa hanya 25 dikali 24 dikali 23, hasilnya yaitu 13.800. Jadi, ada 13.800 kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk. Sekarang kita lanjut ke materi kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur berbeda atau N lebih besar dari R adalah banyak susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutan. Nah, di sini perhatikan beda kombinasi dan permutasi. Kalau kombinasi di sini tanpa memperhatikan urutan. Biasanya kalau di soal tidak ada kata-kata jabatan atau peringkat yang mesti memperhatikan urutan. Jadi soalnya itu biasanya hanya ada kata-kata memilih saja. Kemudian kombinasi R unsur dari N unsur dinotasikan dengan sama dengan permutasi tadi, ada 4 bentuk notasi dan dirumuskan dengan kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dalam kurung N kurang R faktorial dengan N dan R bilangan asli. Hubungan permutasi dan kombinasi yaitu permutasi R unsur dari N unsur sama dengan kombinasi R unsur dari N unsur dikali R faktorial atau kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan permutasi R unsur dari N unsur per R faktorial dengan N dan R bilangan asli. Baik, kita akan bahas contoh soal. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih 3 orang siswa untuk mengikuti acara seminar. Berapa banyak cara memilih siswa tersebut? Nah, perhatikan contoh di sini. Di sini hanya terdapat kata-kata memilih tanpa ada jabatan dan maupun peringkat, sehingga dalam pemilihan siswa tersebut tidak perlu memperhatikan urutan. Nah, ini termasuk soal kombinasi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, langsung saja. Diketahui di sini N-nya sama dengan 25 karena banyak siswanya, ada 25 seluruhnya. Kemudian akan dipilih 3 orang, berarti R-nya 3. Anak tinggal kita masukkan ke rumus kombinasi. Nah, yaitu N faktorial per R faktorial dikali dalam kurung N kurang R faktorial. Hanya kita ganti dengan angka yang telah diketahui di atas tadi atau sudah diperoleh, sama dengan 25 faktorial per 3 faktorial dikali dalam kurung 25 kurang 3 faktorial sama dengan 25 faktorial per 3 faktorial dikali 22 faktorial.
Nah, langsung saja kita uraikan, yaitu 25 kali 24 dikali 23 dikali 22 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 22 faktorial. Nah, di sini kita lihat ada yang sama, yaitu 22 faktorial. Kita coret saja. Dan tersisa 25 kali 24 kali 23 per 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya itu 2300. Jadi, banyak cara memilih siswa tersebut, ada sebanyak 2300. Kita akan bahas materi terakhir, yaitu ruang sampel. Di sini kita bahas ada percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang diperoleh tidak selalu sama walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat, sama, dan secara berhati-hati. Percobaan seperti ini disebut percobaan acak. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Selanjutnya yaitu kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, dan C. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA, banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas contoh soal. Ketika Anda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin, Anda akan melihat bagian sisi bertulis nominal uangnya berapa dan sisi lain bagian yang bergambar. Hasil-hasil mungkin ketika Anda melambungkan satu koin tersebut adalah muncul bagian gambar atau G, atau muncul bagian angka atau A. Jadi, ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan G dan A atau gambar dan angka. Dan jumlah anggotanya ruang sampel ada dua, yaitu G dan A atau gambar dan angka. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah, yaitu A, ruang sampel percobaan tersebut. Hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dadu adalah munculnya sisi dadu dengan mata dadu. Ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyaknya elemen ruang sampel atau disimbolkan dengan NS adalah 6. Bagian B itu kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil adalah A sama dengan 1, 3, dan 5, sehingga NA-nya adalah 3. Selanjutnya kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3, yaitu kejadian muncul sisi dadu yang habis dibagi 3 adalah B sama dengan 3 dan 6, sehingga NB sama dengan 2. Jadi pembahasan dari 4 materi tadi yaitu faktorial, permutasi, kombinasi, dan ruang sampel. Semoga kalian mengerti dan paham apa yang saya jelaskan tadi. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.